berapa nih? Jam 3 sih teh. Pantesan. Kenapa tuh? Telat makan kita. Oh iya, kita belum makan siang ya. Oh iya lapar bener. banget. Kira-kira makan apa ya teh? Udah sampai sini pusing. Aduh, itu lapar apa kolesterol? Coba. Kira-kira makan siang enak apa ya? cocok. Bakso, bakmi kali ya teh? Bakmi. Boleh coba. Coba ya, aku telepon dulu Iya, coba iya. ya. Nah, Mbak, urusan makanan nih. Iya, Ini halo. biasanya nih suggest-nya nih. Mas aku mau pesan bakmi. Iya, bakmi dayum ya? Iya, ini aku mau pesen nih 2. Udah kerap. Iya ini, biasa aku yang ini pesen 2 ya Mas. Ya, kesini aja. Oke, ditunggu ya Mas. Wih, baru ditelepon ini teh. Udah ada ini bakmi. Kayak Coba siang-siang deh. enak ya Iya, makan bakmi. kita ya. cobain. Ya aku beda kayaknya deh sama kamu Noi. Nih yang ini bedanya apa teh? Ini kayaknya lebih ayam suwir. Ini Kalau bakmi banget gitu ya. Iya, ini ayamnya Ayam potong ya, ayam potong. potong. Ada sayurnya teh. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomen sih. Enak kan? Ini emang langganan aku banget teh. Kalau misalkan pengen bakmi. Apa maksudnya? Kalau perempuan kalau ketemu makanan enak gimana? Gini. Ini lokasinya di mana teh? Di Jalan Pajajaran. Di Pajajaran. Di Pajajaran. Fix. Buat teman-teman, Nih. pokoknya kalau lapar ya, udah langsung ke bakmi Dayum. Dayum. Yum yum yum. Ih teh, kemarin itu ya kayaknya tuh teman aku baru beres cuti lahiran. Terus dia cerita Iya. kalau misalkan aduh capek banget deh udah punya anak bayi, terus juga kerja itu capeknya jadi double kayak gitu. Jadi kayak aku mikir nanti kalau misalnya udah punya anak, punya bayi kayak gitu juga nggak ya? Sekarang aja belum udah pakai anak PCS gua ya. Kalau udah nanti banyak semua kamu. Tapi nih, berarti temennya Nui mama baru kan? Iya. Terus dia Nyumam. punya kegiatan bekerja, terus juga ngurus anak dan kayaknya lagi hektik-hektiknya. Iya Jadi sih, kayak bener. lagi beradaptasi ya. Betul. Kan biasanya kalau yang biasanya tiba-tiba kita kaget ya culture shock gitu kan jadi Iya. cepet capek kan. Iya. Nah, ini kayak mungkin sering dialami oleh mama muda atau mama baru. Aku punya teman. Teman apa deh? Aku punya teman. Teman sepermainan. Enggak benar. Iya. Ini ada dia mompreneur ya teman aku. Terus punya kegiatan Suka bikin konten. Oh, konten kreator. ya, full mom ya. Tapi akhirnya menghasilkan sebagai content creator atau mompreneur ini. Iya. Langsung aja kita undang gimana? Boleh. Langsung aja kita undang, ini dia ada Nindi. Halo Teddy. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik ya? teh, alhamdulillah. Aduh, beda ya auranya ya, langsung kayak tiba-tiba kita. Iya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi seru banget, ini kita lagi ngobrolin tadi curhatan dari Nui, teman kerja. Ya, banyak yang kayaknya culture shock atau enggak kayak mulai mau beradaptasi dari yang punya kegiatan nih, terus tiba-tiba harus ngurus anak yang hektik banget. Nah, tapi sebelum kita ngomong ke sana ya, Oke. mau sharing pengalamannya, Ya. kita tanya dulu juga. Kalau nih, dia angkatan berapa di SMA 2? Aku angkatan lulus 2011 teh. Beda. Gak Gak beda sama kita maksudnya. 2011 ya? 2011 di SMA 2 tentunya. Terus mulai akhirnya menjadi seorang content creator ini dari kapan? Itu awal mulainya di pas pandemi 2021 awal aku sih mulai. Berarti Oke. baru ya? Baru, nggak sengaja teh. Oh iya. Gimana tuh gak sengaja nggak jadi content sengaja. creator tuh gimana? Coba. Zaman nih aku pas punya anak yang pertama Iya, ceritanya iya, nih ya. Akhirnya aku mutusin buat resign dari kerjaan. Oh, awalnya bekerja. Awalnya bekerja. Pas anak aku lahir yang pertama, akhirnya aku mutusin nih buat resign aja karena awalnya aku pengen ngurus anak sendiri nih. Terus pandemi pula tuh Iya, tahun iya. 2020 ya. 2020 akhir tuh masih pandemi, akhirnya aku resign. Terus nggak sengaja biasa posting foto anak kan Iya. di Instagram, taunya ada brand masuk nih DM. Dari nggak sengaja posting anak itu. Nah, itu Oke. dia DM masuk. Akhirnya aku waktu itu sistemnya barter ya. Kalau Iya. barter, masih barter karena waktu itu followers aku kayaknya masih sekitar 2000 apa 3000-an gitu teh.
gitu. Akhirnya barter. Nah dari situ setelah aku posting brand tersebut, makin banyak nih DM brand-brand yang DM langsung gitu dari situ. Oke. Masih inget gak yang pertama itu berarti jenis brandnya apa? Brand Mom and Baby sih waktu itu oke. tuh brandnya brand botol Oke. susu. Dr. Brown's nama brandnya. Oke. Gitu, dari ya. situ. Ini kan nggak sengaja nih ya ngonten anak, terus tiba-tiba brand datang. Sekarang juga udah punya anak kedua, ya. Kenapa nggak sengaja? Kenapa? Kalau gitu gue konten lu aja teh. Ya kalau bisa ngontenin gue nanti brand apa yang masuk apa? Misal. Salad koreng, coy. Enggak, jadi emang beda. Kalau misalnya dari ketidaksengajaan akhirnya membuahkan hasil, Ya. klise sih sebenarnya ya. Iya. Tapi itu rezekinya justru ya. Rezeki. Balik lagi berarti punya anak kedua, terus berarti brand semakin datang dong, ya kan? Yes. Semakin hektik, Alhamdulillah. tapi juga ngurusin anak kan ya. Itu gimana mengatur keseharian Iya, jadwalnya? aduh, Coba time management. bisa di-sharing buat teman-teman juga nih. betul. Apalagi yang mungkin jadi new mom nih Yes. baru gitu kan, tapi pengen punya penghasilan juga as content creator. Yes. Coba gimana? Oke, kalau aku sih ya pengalaman aku emang semenjak ada anak yang kedua itu memang brand banyak juga masuk. Cuma aku juga mengukur diri Iya, mengukur diri kayak misal 1 bulan aku ambil sekian, aku ukur nih, aku udah bikin timeline sendiri, aku Oke, sanggupnya berapa gitu. oke. Karena aku saat ini masih semuanya sendiri teh, luar biasa. tag sendiri, Luar tag sendiri, biasa. ngedit sendiri gitu. Jadi Luar biasa, multi talenta banget. Masya Allah. Masya Allah. Doain ya Teh Iya, ya, semoga amin, punya amin, amin. tim Iya, amin. secepatnya. Siap kok kalau nanti butuh talent juga ya. Nanti kalau ada ya bikin podcast sendiri juga boleh. Iya. Mandiri. Iya gitu. Jadi masih semua dikerjain sendiri. Iya. Ya bagi-bagi waktunya sih biasanya kalau bisa kalau yang tag aku sendiri ya biasanya yang nggak sama anak itu biasanya aku ambil tagnya kalau nggak di weekend. Kalau weekend kan anak banyak ada yang pegang, ada suami yang pegang gitu atau nggak bala bantuan yang lain. Kalau nggak di weekday aku biasanya malam tagnya. Oke, pas Malam anak udah kalian tidur sendiri ya. Kayak tag konten atau voice over itu aku malam biasanya udah hening. Itu kalau misalnya tag yang bareng anak nunggu mood si anak nih. Itu Nah, ya. nunggu mood si Iya. anak. Iya, 5 detik sekali. Iya. Benar. Kalau podcast ini ya teman sekolah kita nih sekarang nih kita harus tunggu moodnya Nui dulu nih. Masih bayi. Masih baik. Iya, Nui yuk podcast yuk Nui yuk. Ntar aku mau bakso dulu gitu. Banyak banget sesajennya Nui kalau podcast. Iya. Sebutannya. Gitu ya berarti ya. Gitu. Pinter-pinternya Pinter-pinter nyari ya waktu sebenarnya. sih. Apalagi yang anak aku yang pertama Ya. udah Anak pertama umur 3,5 mau 4 tahun. 3,5. Mau 4 tahun. Yang kedua baru 1 tahun. Oh, baru. jaraknya dekat. Jaraknya dan masih deket, kecil iya ya. gitu. Jadi kalau yang pertama udah bisa nolak-nolak nih Teh. Oh, kalau misalnya kayak Iya. mantan yuk. Enggak. Aku gitu. tanya dulu nanti fee aku berapa Nah, gitu. itu dia. Kalau diajakin udah tahu duit. Iya, gitu. Jadi udah ngerem juga sih kalau yang anak pertama nggak bisa aku paksain Paksain, juga ya. gitu. Oke ya. Nui katanya mau itu juga apa? Mau nanya kalau misalnya Nui nanti jadi mam gitu kan, berarti persiapan mau bikin konten nih awal-awalnya Oke. sebenarnya. harus punya kamera apa? Terus kayak apa sih Nui bilang kayak konten sebenarnya bikin menarik gitu. Iya. Itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau konten kreator sih awal yang paling gampang aja tuh emang ya ada in my life ya misalnya Oh, Teh day in my kehidupan life. sehari-hari Iya aja sih. sih diangkat gitu, kehidupan jadi new mom misalnya pas pertama kali punya bayi dari sebelumnya misalnya pas lagi hamil. Oh itu diceritain Itu lebih aja ya, lebih menarik ya. lebih menarik dan lebih relate lah sama Iya, mam-mam yang lain karena ternyata banyak juga nih mam-mam di sosial media yang butuh info. Oh, oke. Benar-benar Iya setuju kan, ya. bentuk info dari kami gitu ya, konten kreator apa aja yang mesti dipersiapkan misalnya gitu. Nih Teh, kan kalau misalkan lihat-lihat nih Teh kan ada masuk brand ambassador, brand ini, brand itu gitu. Aktif ya Bun Nah, ya. di sosial medianya nggak pernah tuh SG-nya ada titik-titik gitu. Nah, kalau misalkan nih aku kepo dong kalau misalkan kegiatannya kalau nggak lagi ngonten tuh misalnya Teteh ngapain sih gitu. Kalau nggak lagi ngonten ya sebagai ibu rumah tangga Teh di rumah. Ngurus anak. Iya, ngurus Iya. anak. Masak gitu. Kesehariannya sih aku emang full time
mam di rumah, as content creator, inilah nyelip lah teh, tetap jadi ibu 2 anak dengan 1 suami. Alhamdulillah. Terus ada komunitas juga ya tapi ya? Iya, ada beberapa Ikut komunitas, komunitas gitu, ada komunitas bareng-bareng mam kreator. Gitu di Bogor juga ada komunitasnya, terus ada juga bird club. Kalau bird club tuh bulan lahirnya anak. Iya, ada anakku yang pertama sama anakku yang kedua juga ada bird clubnya. Itu isinya mama-mama dan anak dan bayi-bayi dan anak-anak gitu. Oke, dan itu biasanya kopdar bahasanya. Kopdar. Ngopi. Tapi kan ngumpul-ngumpul pasti kan ada kayak kumpul-kumpulnya gitu kan. Iya, kalau bahasanya mama-mama gitu? tuh play date. Oh iya, play date. Iya, itu dia namanya play date. Maksudnya itu. Iya, play date. Ada. Alhamdulillah semenjak udah post pandemi kita bisa offline lah ketemu gitu. Sambil ada yang bawa anak gitu kan, lebih sebenarnya hektik sih, seru gitu. Iya. Ngobrolnya lebih susah sebenarnya karena sambil ngurusin anak-anak. Tapi lumayan lah refresh dari dunia heboh di rumah gitu. Kayaknya mau ikut katanya. Bawa anak kucing. Iya dong, beda dong kalau kayak gitu kan. Beda ya? Iya beda dong, tapi nanti bolehlah kita ya kreditnya. Lebih tepatnya kita yang main aja. Bolehnya aja. Pernah gak sih punya pengalaman gitu kan kayak semuanya kan diurusin nih istilahnya gitu kan ya, ngurusin keluarga pasti gitu kan. Terus juga kalau udah kontrak sama brand juga harus konten berarti kan. Komunitas juga gathering. Apalagi kalau misalnya ada invitation kan. Invitation ya. Kayak ada ini gak sih kayak down atau capeknya atau cranky-nya jadi mom tuh kan kebayang gak sih jadi ke anak juga kan suka berpengaruh kan. Nah itu pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Aduh, sering teh. Sering. Ini kan Aduh, gitu Masya Allah. Brandingnya bagus ya. Iya. Kirain baby doang yang cranky kan, mom juga bisa cranky ya gitu ya. Nah itu sering ya berarti? Sering. Apalagi ya yang semua kita yang handle gitu kan, ada lah rasa capeknya. Walaupun apalagi kalau capek full sampai sakit gitu kan, walaupun ada bahasa ibu tuh nggak boleh sakit gitu tapi kan tetep ya ada fasenya, ada masanya gitu, tantrum gitu. Palingnya sedikit kalau tantrum marahnya sama suami gitu kan. Kasihan jadi samsaknya berarti suami. Habis itu makan enak lah, alhamdulillah turun lagi. Ibu makan enak aja sama rayuan suami ya. Sama jangan lupa transfer sama ya. Nah itu dia gitu. Yang utama. Tapi kan kalau konten kreator ada penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Iya, siapa yang doang. Tetap aja. Kalau misalkan katanya lagi cranky gitu ya, kan ada tuh kayak misalkan anaknya tantrum. Ada tuh tipe yang udah diemin dulu anaknya sampai selesai, atau yang udah dipeluk atau apa, jadi kayak lebih pendekatannya gimana gitu ya, mengasihkan diri dulu, atau ya udah sini deh gitu. Aku ada mix ya, mix. Bener kan kita sekalian juga, iya bener. Mix sih, ada waktunya aku kalau anak lagi tantrum memang kita diemin dulu sampai emosinya dia selesai gitu. Ada juga yang memang anak lagi tantrum pengennya dipeluk langsung kita touchy gitu, yang pasti jangan sampai kalau misalnya tantrum di luar, di umum ya, di tempat umum kita sebisa mungkin dibawa ke tempat yang aman dulu, yang sepi gitu. Kita amankan dulu, kita biar dia selesai dulu dengan emosinya, baru kita tanya. Anakku yang pertama sih udah bisa lah ya kita tanya, walaupun dia udah bisa ditanya, maksudnya udah bisa ditanya kenapa, maunya apa gitu. Kalau lagi tantrum gitu. Kalau yang bayi memang lebih sering di touch dulu ya. Jadi kalau misalnya nangis, cranky, tantrum, kita hold lah, kita gendong gitu. Terus nggak jauh-jauh pengen nyusu. Karena masih karena masih bayi masih bayi, masih full ASI gitu. Nah, ini gimana caranya nge-build followers kan dari 2.000 sampai dengan 50.000 sekarang ya. Itu biar orang-orang tuh entrance sama
kontennya Nindi. Jadi akhirnya ya udah ikutin terus, akhirnya Yes. selalu memastikan melihat postingan Nindi gitu. Gimana, ada nggak tipsnya? Jadi awal-awalnya tuh kan 2021 tuh kayaknya belum ada Reels deh waktu Iya. itu ya. Belum ada Reels. Jadi dari situ sih nanjaknya sedikit-sedikit teh gitu. Oh, bertahap jadinya. Sedikit-sedikit gitu. Pas ada Reels, kita tuh sebenarnya bikin konten jadi lebih hidup ya, Oh, lebih iya, gampang benar. ya, karena audiensnya kan bukan cuma followers kita nih. Iya. Gitu. Kan awal-awal kita tuh kayak nge-build followers ya untuk menarik audiens tuh kan dari hashtag ya. Iya. Dari Oh. hashtag gitu. Oh, gitu. Awalnya dari hashtag. Pertama berarti hashtag, apapun itu kontennya, walau foto ya, bisa mau foto mau reels. Kita ngomongin foto dulu deh, kalau foto Iya, hashtag ya berarti ya. Reels juga sih. Hashtag juga. Cuma kalau aku sih yang relate ya, nggak Iya. yang kontennya apa, hashtagnya apa Tiba-tiba gitu, apa nggak gitu ya. nggak Kayak kayak FYP TikTok. XYZ. Iya. Iya itu benar. yang relate lah. Jadi audiensnya pun yang memang butuh gitu, butuh informasi dari kita. Nah, sebelum ada Reels sih pelan-pelan naiknya. Setelah ada Reels mulai agak cepet naik gitu. Oh, oke. Apalagi ketika sudah bisa collab bareng brand. Oh Yes. iya. Nah, iya, jadi iya. kayak hitung-hitung pansos juga Iya, sama brand. benar, Nah, benar, gitu. benar. Dari situ sih alhamdulillah satu followers nambah gitu. Dua, banyak juga brand lain yang ngelirik kita. Oke. Oh Dari berarti situ. salah satunya adalah pansos. Ah. Itu hashtag gua pansos nih. Ini kalau dagang ini langsung nih. Nanti jangan lupa ya teh. Ya kita ya satu hashtag gua pansos. Iya. Yes. Kita nanti bikin konten yuk. Iya. langsung Boleh, saja. boleh. Kita koleksi langsung ya. Oke. Berarti itu Gitu, ya satu sih. hashtagnya, captionnya berarti ya. Caption juga yang jangan terlalu panjang dan tidak mudah dimengerti. Itu yang sebenarnya yang pendek-pendek aja, yang orang juga, apalagi moms ya, males juga Iya sih. banyak panjang-panjang Banyak, gitu kan. Ambil masak. Jadi yang nyangkut aja gitu, yang summary-nya lah yang pendek-pendek, bikin caption. Caption menarik berarti ya. Caption menarik gitu, sama hashtagnya juga jangan yang relate lah, yang relate Iya. dengan konten gitu. Kalau reels apa nih yang bikin kayaknya orang-orang bisa ngelirik atau lebih cepat ikutan naik? Nah, kalau dari Followersnya. Reels sih dari pengalaman aku, selain dari collab bareng brand, juga sound. Oh iya, Sound juga lumayan ngangkat ya, lumayan ngangkat. Kalau soundnya trending, soundnya trending, terus kontennya juga oke, hashtag oke, terus collab bareng brand, biasanya banyak juga sih follower yang follow gitu ya, Iya, follow from Reels. Sekarang kan ada kayak gitu. Iya, iya. Ya, jadi kita bisa tahu nih followers kita tuh nge-follow kita dari mana? Apa cuma dari kita lihat profilnya, lihat profile, atau dari Reels? Reels. Nah, Oh gitu ketahuan ya teh? ketahuan. Kita kan ya kita Terus bisnis ya teh? ya, nanti kita cuma sharing Oh, deh. iya, Jadi, Instagram. sekarang bisa tahu ya? Bisa tahu. Kayaknya aja sih. Aku juga nggak tahu sih teh. Terus aku ada teman kalau gitu ya. Oke, mulai ngonten. Ya, kita coba yuk gitu. kontenin tante ya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya kontenin aku cuma belum siap aja kalau aku viral gitu. Kayak bakal viral. Iya, Ini pede aja dulu. Ya, diusahain dulu aja Iya. ya. Oke. Tapi kalau ngomongin viral ya, itu ada sempat momen di mana kontennya viral nggak sih? Terus kayak itu bikin Ya. langsung menanjak gitu, gitu kayak ya. atau ada bikin riuh gimana gitu. Oke. Waktu itu sih aku ada salah satu kerjasama sama platformnya parenting. Ya. Di Instagram itu lumayan juga dia followers dan audiensnya banyak. Nah, waktu itu aku sempat collab bareng dan kolaborasi Instagramnya ya, jadi di collab. Nah, di situ aku ngonten dan kontennya itu memang agak sensitif lah ya, agak tricky gitu. Pro kontra dong di situ. Ya, pro kontra Mams lagi. gitu. Iya. Pro kontra. Jadi kalau parenting tuh memang gitu ya. Iya. Parenting tuh ada orang yang nggak pro sama salah satu parenting A misalnya, kan banyak nih sekarang betul. kiblat-kiblat parenting artis-artis gitu Iya, kan. iya. Walaupun sebenarnya ilmunya tuh udah oke, udah pas gitu, tapi ada aja mams yang kontra. Iya, karena nggak bisa disamain kadang kan, yang pola Yes. parenting ini ke Iya, anak kita atau ke betul. anak siapa itu nggak bisa samain kan. Itu dia. Kalau aku rules model aku tuh parenting yang kita pilih sih. Nah, Itu kayak Nih, lo ada kucing di kaki lo aja.
kayak gitu. Ini kata siapa kita Willy? Iya sih, ya, tapi kan iya sih. Tapi kan aku kayak ini caranya setrika tuh gimana ya? Gitu kan? Atau lah, iya teh. Iya. Tapi gue tahu, gue kalau aku bener-bener kalau Nikita Willy tuh kayak sabar gitu kan adem ya, adem gitu, adem. pengen yang gitunya gitu maksudnya kan, Masya Allah Semoga ya. teh. Iya, soalnya dia nggak megang langsung ya, maksudnya nggak ini ya, maksudnya nggak banyak yang bantuin maksudnya Banyak di tempatnya yang ya, bantu. jadi waktunya juga Nah itu dia apa namanya, support system support sih. system, itu Support dia. systemnya emang semua sih yang gak cuma public figure. Moms tuh memang butuh banget support system dari orang-orang terdekat sih. Nah, aku mau nanya dong, kalau misalkan aku boleh gak sih nanya range gitu? Kayak misalkan, boleh gak sih? Boleh lah ya, boleh. Boleh. Kira-kira di awal sama, udah sekarang ya boleh lah. awal tuh pendapatan escort dan yang kreator setelah barter. round berapa Setelah sih? barter ya? Round. Wow. Sebenarnya aku nggak yang matokin sebulan berapa gitu ya teh ya, yang masuknya aja, yang aku nyaman terima, nggak ngoyo sih aku teh, nggak yang semua Target brand. gitu kan, gitu. Nggak semua brand aku terima semua gitu, nggak. Kalau ngerasa aku nggak sanggup, apalagi yang bareng anak gitu ya, biasanya sih aku tolak pelan-pelan lah, atau nggak nego gitu. Misalnya kan ada juga konten yang harus buru-buru ininya apa namanya tenggat waktunya, sedangkan aku nggak mampu sih, aku biasanya nggak maksain gitu. Jadi ya per bulan ya kalau rame-rame 2 digit nyampe lah. Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi kayak Nindi ya. Tapi itu dia untuk mencapai 2 digit juga kan berdarah-darah ya. Itu perjuangannya kan. Mau jajan, mama mau jajan dong. Ada sekarang ada jajan. Di balik itu effortnya. Nah itu Iya sih, dia. benar. Guys, jadi beneran deh guys, berarti escort dan creator tuh memang mungkin bisa penghasilannya 2 digit, tapi effort untuk membangun Instagramnya, terus itu dia. kolaborasinya dan segala macam itu butuh perjuangan. Bener banget. Apalagi moodnya, mood anak, belum kita segala macem. Oke. Betul Teh. Iya. Kalau misalkan tadi kan Teteh sambil konten, tapi juga rumah tangga, urusan rumah tangga segala macam itu kan juga jalan kan seimbang Iya. gitu. Jadi Harus balance gimana sih, ya. gimana caranya nyeimbangin gitu, bikin konten sama urusan rumah tangga. Nah itu sih aku juga masih agak-agak hektik ya teh, dari mulai bangun pagi misalnya ya, apa namanya nyiapin buat sarapan segala macam. Kebetulan sih alhamdulillahnya suami aku nggak yang suka sarapan ribet-ribet. Iya. Jadi kita nggak yang harus makan yang heboh-heboh pagi-pagi Kayak gitu. tumpeng gitu pagi-pagi kan. Nah, Wah, iya. heboh. 17-an dong. Tahu dong tumpeng. Ya, dia emang biasa pagi-pagi bikinnya kalau nggak tumpeng itu dia langsung yang gede-gede. Liwet gitu Ada, ya. boleh dong aku main buat Iya. sarapan. Karena kan buat menghadapi itu sudah banget. Menghadapi dunia itu kan selain motivasi kan harus butuh pondasi Iya, kan. Pondasinya kebanyakan tumpeng. Tumpeng. Iya, untungnya gitu sih, nggak yang Maaf ya, ke distract ya, maaf. nggak ribet lah teh. Jadi ya apa namanya, dari mulai sarapan terus ngurusin anak, mandi segala macem gitu. Nah alhamdulillahnya anak aku belum mulai sekolah nih teh. Nah mungkin nanti ya kalau udah tahun depan insya Allah mulai sekolah, rutinitasnya beda lagi, lebih hektik lagi mungkin ya, aku juga belum tahu. Ini aku lagi persiapan soalnya. Iya. Gitu. Jadi menyeimbangkannya gitu sih, dari mulai pagi sampai sore. Suami belum pulang gitu. Kebetulan aku IRT tanpa ART teh. Wah, keren banget. Jadi semua alhamdulillah sendiri. aku dan suami yang mengerjakan. Masya Allah. Tapi adalah yang bantu seminggu sekali gitu. Masya Allah. Jadi mau yang bantu-bantu di rumah. Butuh suster infal. Aduh butuh banget. Bukan Iya. karena disengaja Iya, ya. Belum dapet jadi nanti teh. bisa konten di suster infalnya Iya. kok ya. Oh iya, Iya, oke. Nanti kita bikin kontennya Iya. sehari menjadi suster infal di Iya. Nindi. Iya, gitu boleh kan. banget ya Bisa Allah, bantuin aku ngurusin ya. 2 anak, terus bikin konten, ngurusin rumah juga, nggak Yes. dibantu Iya. dibantu ART. RT. Wow Keren sih. banget sih. Wow sih. Tuh mitanya Masya Allah. apa ya? Mitamia mama tuh asal bisa makan enak tenang, tadi. Iya makan sih. enak, tidur Ngopi. ngopi. Nah itu sih Itu asupannya. komunitas. Asupannya itu sih teh, Iya. kopi.
Kopi Iya. sih, aku emang minum kopi, kayak abis minum kopi oke lah agak gini. Oh, pas banget kayak konten-konten kekinian. Akan kuhadapi dunia, tapi bentar aku ngopi dulu Nah, gitu kan. itu dia. Nah, itu dia. Iya bener, relate banget sama aku. Berarti anak Tete tuh belum sekolah ya? Belum, Tapi belum. kan kayak misalkan nih anak-anak influencer gitu kan ada yang 1 tahun tuh udah sekolah tuh Teh. Nah, ya, Itu ya tuh- Nah, benar itu benar. sekarang kita ngomongin soal buat ke parentingnya sendiri ya, Oke, pendidikannya iya sih. gitu udah Berarti Tete udah gitu kebayang juga nggak buat nanti anak di sekolahin di umur berapa Nah, atau seperti apa konsepnya? Itu dia. Tapi kalau yang anakku yang pertama itu, kalau yang kayak Mas playdate yang cuma sebulan sekali itu udah Iya sih, itu. pernah sih gitu ya. Kalau yang untuk tiap hari emang akunya juga belum apa namanya, belum sanggup gitu loh Teh, karena kan ritmenya harus nganterin anak sih. gitu kan, jemput lagi. Nah itu apa namanya, belum. Aku memutuskan untuk anak aku masuk sekolah tahun depan itu, kita ngitung di range dia nanti masuk SD-nya gitu loh Teh. Oh iya, di umur berapa ya maksudnya ya? Nah gitu, jadi biar cukup nanti di TK-nya atau di playgroup-nya dia usia sekian, nanti masuk SD-nya usia sekian gitu. Aku sih juga lihat anaknya udah siap belum nih sekolah gitu. Karena belum siap nih tahun ini tuh, kelihatannya belum siap nih dia buat sekolah gitu. Aku nggak maksa juga sih gitu, ya udah main-main dulu aja lah di rumah Iya. gitu. Karena kaget loh, aku kayak saudaraku anaknya baru setahun terus kayak ini mau daftar sekolah. Hah, 1 tahun anak sekolah apa? Bermain, ada bermain gitu ya, sensory play gitu ya. Sensory play sih Oh, iya, banyaknya. Setahun sampai ya ini ya, apa namanya, di bawah 3 tahun. Sensory play banyak. Oke, Sekolah-sekolahnya. oke. Dan sekarang udah banyak banget sekolah-sekolah Montessori ya di Bogor. Iya sih. Iya. Tapi nanti berarti udah ada sebenarnya lagi ini ya, apa namanya, mempersiapkan itu ya. Nanti kira-kira akan dimasukin Yes. TK umur berapa berarti. Tapi berarti kali ini main-main bareng sama Nindi aja sama Iya, keluarga aja sama- ya. Iya, sama aku aja di rumah sama ya adiknya berdua gitu. Oke, oke. Ada nggak sih mood yang kayak males nggak mau main sama anak gitu. Ya itu yang kita tadi, Cranky ya? Iya, yang tadi ya. Ada fase dimana kita capek banget, udah capek deadline kerjaan, misalnya deadline konten, terus anak nggak bisa ditinggal, nempel terus mama. Ini dua-duanya lagi kayak gitu sih Teh, lagi Lagi fase nempel kayak terus. nempel terus. Padahal nggak ada RT lagi. Nah Iya. itu dia gitu. Jadi ya sebisa mungkin kitanya sih yang emosinya harus ditahan, kitanya sebisa mungkin harus tenang Iya. gitu, biar anak juga tenang. Karena kalau akunya lagi tantrum, anak tuh bisa lebih-lebih Ikutan ya? Teh. Iya. Bisa ikutan. Sekarang kan kemarin sempat viral juga nih berita yang Oh iya. daycare ya, Daycare. itu kan ya, maksudnya kayak mam bekerja Yes. ya, terus ya mau nggak mau kan, maksudnya menitipkan menitipkan anak ke daycare. Tapi kalau misalnya boleh ngasih pandangan nih ya dari Nindi melihat kejadian kemarin tuh kayak gimana sih, maksudnya kayak apa ya, harus apa yang kita persiapkan atau mau apa ya, kayak kita harus mempercayakan daycare-nya atau dilihat dulu atau berani menitipkan anak kualifikasinya atau gimana kalau kata Nindi? Oke, emang jadi trust issue ya. Iya, Padahal kemarin. banyak banget daycare yang memang amanah gitu, baik. Bagus sebetulnya ya. bagus. Daycare tersebut juga sebenarnya guru-gurunya oke banget loh. Itu teman-teman aku juga ada yang nitipin anaknya di situ gitu. Dan cuma ya memang karena oknum Oknum tersebut, sih. Betul. jadinya semuanya ini kan Trust issue deh. gitu. Jadi kena semua sih Iya, imbasnya. Jadi iya. yang mam bekerja pun sekarang jadi banyak Jadi yang was-was ya. was-was pertama itu. Terus juga akhirnya ada beberapa teman juga yang content creator sebagai masuk content creator, dia memang bekerja terus menitipkan anak, jadi kayak kena imbas di komen juga kayak Iya, makannya gitu, Mm-mm. kayak Bener, Kan bener. jadi bete ya disalahin Gitu. malah. Iya, Mams. bener. Bener. Kalau saran dari aku sih ya, soalnya aku juga sebenarnya pengen masukin ke daycare gitu ya. Karena daycare kan ada walaupun bukan cuma nitipin anak, dia Iya. juga ada belajarnya. Betul. Ada belajarnya, ada main, banyak juga ketemu teman-teman gitu kan. Sebenarnya sosialisasinya bagus. Nah, kalau saran aku sih pilih daycare yang sebelum memasukkan anak di trial dulu. Oke. Iya sih. Terus jangan cuma lihat dari review-review di sosial media. Lebih bagus lagi udah ada keluarga atau temen yang sebelumnya di situ Iya. gitu, atau ada yang punya kerabat
ngajar di situ misalnya gitu ya. Jadi kitanya lebih tenang sih gitu dan lebih deket ke rumah jadi Iya. biar gampang mantaunya Benar. gitu Makanya sih menurut ini aku. kejadian itu disayangkan banget ya sebenarnya. Jadi semoga nggak terjadi lagi hal yang Iya, kayak gini. Jadi kan iya. mami juga tenang, nyaman. Benar. Terus juga ya semuanya jadi happy lah ya. Happy, yes. Kira-kira di Teteh ada nggak pesan, Pesan. buat teman-teman yang lagi pengen jadi mompreneur juga nih kayak Teteh? Pesannya jangan takut-takut mulai yang pasti. Walaupun kalian misalnya belum punya tools yang memadai gitu ya. Mulai dari pakai handphone aja udah bisa kok sekarang gitu. Handphone zaman-zaman sekarang kan udah oke lah ya, udah HD gitu. Jadi jangan takut buat mulai apapun yang gear tools yang kalian punya itu pakai aja dulu, mulai aja dulu. Banyak sekarang inspirasi-inspirasi konten di sosial media. Bisa jadi acuan lah buat kita ngonten gitu. Ini ada produk Najong Oke. ya. Kids friendly. Oke. Ya, jadi mungkin kayak gimana sih contohnya kalau Ya, bikin kalau konten Oke. buat anak dari misalnya ngomongin makanan nih yang kids friendly. Oke, Ya. kita coba Kita ya. coba Boleh ini. ditarik? Boleh. Sip, ini kameranya Kameranya mana yang mana yang mana? Ah, ke situ. Iya, oke. Oke, Yang sudah sip. memegang tangan. Oke. Kenapa menyerah memegang tangan? Aduh, langsung ditodong ya. Mohon maaf nih, tapi kan kita pengen dapetin contoh realnya. Iya, betul. Bismillah ya. Iya, One iya, take iya. shot. Bismillah. Oke, sip. Hai Mams, aku Nindi. Nih, aku mau rekomendasiin salah satu makanan yang kids friendly. Nih, namanya Najong. Ini bisa untuk anak, jadi cemilan enak anak-anak. Boleh sekalian dicoba? Boleh. Bismillah. Enak banget, pas banget. Ini aku rasa coklat. Ini pas banget bisa buat bekal anak ke sekolah. Karena bahan-bahannya itu juga organik. Jadi aman banget dikonsumsi buat anak-anak. Boleh dicobain. Kita main loh, kita main loh, apa. Sekarang itu kan Nindi ya. Tadi Nindi kan. Sekarang aku pengen coba Nui. Aku asin. Kita coba Nui ya. Abis itu tadi nih ya. Kagok nggak sih lagi makan ngomong tadi? Enggak, aman. Bagus kok. Ulang lagi berarti ya. Ulang lagi ya biar kita. Tadi kan Nindi, sekarang kita coba Nui ya. Coba Nui. Gue lagi. Apa ya skripnya ya? Tadi ingetin ya tadi ya. Hai Mam gitu ya. Berarti Hai Mom Sylvia. Iya, iya. Mana ini kameranya? Ini ya. Iya, Oke. coba. Lah kan apapun bisa harus berani, yang penting Iya. coba dulu. Coba Ayo dulu. juga ya. Nanti ada Yang penting evaluasi. pede. Iya, itu Iya dia. betul. Dulu semoga besok mau di selebgram ya. Iya, amin. Oke. Coba. 1, 2. Lamaan ya ini keburu closing 1, 2, 3. Hai moms. Ini aku lagi ada nakjong. Nah ini tuh ubi organik guys. Nah kita coba dulu ya guys. Iya guys. Aduh. Ini teh coklat guys. Jangan lupa beli nakjong. Ih, udah pro banget. Udah pro banget ini mah. Yang nontonnya jadi malu ya. Apa sih ini anpol? Ya lebih ke kayak, wow ini siapa nih Nui? Yuk blok rame-rame. Keren nih. Udah pro ya, udah pro. Aku juga mau coba dong. Coba tadi ini ya. Tadi juga kan Ini gitu aku ya. nggak usah gitu kan udah cukup kalian udah. Aku mau coba nyobain doang ini dari Najong. Najong. Enak loh itu. Ya. Ini pokoknya pasti coba rasanya nendang banget. Oh, ya. Najong. Tajong dong. Gimana rasanya? Nakjong banget. Najong. Najong banget. Jadi teksturnya dia lembut. Kulitnya ini maksudnya kayak terus dalamannya ya coklat ya. Berarti manis ya. Manis ini kayak. Kayak kurang deh kalau aku nge-review ya. Thank you. Love you all. Najong. Rasa coklat. Rasa coklat. Tajong. Tajong. Oke. Boleh lagi nggak sih?
Boleh. Boleh. Nggak, boleh. Tuh kan Semuanya. ngaji. Lagi. Emang enak. Kita udah ngobrol, Mm-mm. dan nyontohin bikin konten gimana kan ya. Ternyata sebenarnya seru ya semuanya, asal dinikmati ya. Ya, asal dinikmati sih. Tadi berarti mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak sih closing statement kita kali ini mengenai mompreneur, mama muda yang pengen berkarya as content creator, tapi tetap juga balance sama kehidupan rumah tangganya juga. Terus gimana nih? Sebagai closing statement kita. Ya, yang pertama sih emang harus dikomunikasiin juga bareng suami ya, yang paling penting. Dikomunikasiin juga bareng suami. Yang paling pertama izin suami. Suami ngizinin gak nih gitu. Alhamdulillah kalau suami ngizinin, ridho suami gitu. Suami pun support kan gitu jadinya. Jadi ketika kita butuh ngonten yang butuh bantuan, butuh support system, jadi suami juga bisa bantu gitu. Kalau suami udah support dari situ. Jadi kalau ke yang lainnya sih ngikutin Teh gitu. Jadi kalau udah ada support dari suami dan keluarga, semuanya ngikutin biar jadi balance. Oke. Makasih banyak Nindi. Sama-sama. Buat hari ini. Sama-sama. Luar biasa banget. Kita punya ilmu. Iya, Jadi mompreneur. Mudah-mudahan insight-nya. bermanfaat ya. Banget. Kita kan coba yang tadi Nindi bilang untuk diaplikasikan ya buat nge-build followers tuh gimana Yes. sih gitu kan. Jangan lupa yang pertama hashtag yang kedua pansos. Itu namanya Pansosnya yang positif ya Teh? positif. Iya benar. Pansosnya positif ya. Jadi kan kalau misalnya positif kan menular. Iya, Ya, jadi efek gitu. domino juga ya. Amin. Terima kasih banyak Nindi pokoknya untuk Sama-sama, hari ini Teh. untuk sharingnya Sama-sama. sukses, makin banyak followersnya. Amin, Makin amin, banyak amin. brand yang nge-tap-nya, Ya, amin, kolaborasinya. amin, kolaborasi. Amin. Terus juga makin banyak anaknya. Lah kan nanti Nanti banyak dulu ya, anak anak banyak banyak konten. rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Iya benar. Pokoknya lancar semuanya kegiatannya amin. dan kita tunggu yang viral-viral lagi nanti ya, semoga ya insyaallah ya. Amin. Viral tapi positif. Positif. Ya, Viral tapi amin. positif. Itu dia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman semua ya, teman sekolah, teman bicara hari ini. Pokoknya kita udah ngobrol lengkap banget, ngobrol detail banget sama Nindi as content creator ya, mompreneur. Jadi yang baru nih ya, Nuy, mau nanti mencoba menjadi Agak belum mam sih. content creator, Iya, content ya. creator, Jadi apapun. aktif gitu kan sebagai seorang mam bisa mengaplikasikan yang tadi tips and trick dari Nindi yang udah Nindi sampaikan ya. Oke. BTW aku punya pantun. Oh, apa tuh? Karena kemarin di konten kemarin gue ditagih sama Nandi. Iya. Jadi dia mau menutup acara hari ini Oke. dengan pantun. Oke, Baik. boleh. Siap teman-teman, jangan lupa cakepnya. Iya, ntar kalau misalkan aku ini pada yang cakep ya. Ya. Selain menutup dengan pantun, katanya juga Noy akan menutup dengan debus. Oh. Ya. Iya, Teh. Bisa banget, Teh. Oke, bilang cakep ya. Iya. Yes. Jam 3 pagi nggak bisa turu. Ngebuka HP silau layarnya. Gak usah pusing para rumah baru. Asik. Dibawa asik aja kayak Teh India. Insyaallah kita ketemu lagi di podcast teman bicara, masih bareng sama Dini. Insyaallah ketemu lagi sama Nuy dan teman-teman narasumber yang lainnya ya. Ya udah kalau gitu akhir kata kita pamit undur diri. Jangan lupa Wassalamualaikum. subscribe. Ya lupa. Bener kan? Jangan lupa subscribe, Like, Likes dan comment. Oke. Jangan lupa